Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih bisa melanjutkan beberapa materi tentang perkuliahan di bidang sistem informasi manajemen. Sebelumnya Ustadz mohon maaf kalau dalam pertemuan kali ini yang harusnya kita tatap muka tapi Ustadz isi dengan daring karena ya Ustadz ada tugas untuk ikut Muktamar Pemuda Persis di Bandung 2 hari, hari Sabtu dan hari Ahad. Oleh karena itu ya Ustadz mencobalah memaksimalkan waktu saja ya, jadi Ustadz buat rekaman biar penyampaian materinya tidak terhenti, karena yang melihat waktu kita optimalkan saja biar tidak ada tambahan waktu ke depannya. Oke, untuk materi kali ini kita akan bahas tentang sudut pandang bisnis terhadap isu informasi. Tempo hari minggu kemarin Ustadz itu pernah kasih kepada kalian beberapa tugas ya untuk menganalisis sistem informasi dalam sebuah aktivitas bisnis, organisasi, lingkungan dan sebagainya. Kenapa harus seperti itu? Karena sebuah pengembangan sistem informasi itu harus mampu melakukan serangkaian pengembangan dan penyesuaian di mana sistem informasi itu dikembangkan, entah dalam lingkup organisasinya, entah dalam lingkup lingkungannya, budayanya, sosial dan sebagainya. Karena sistem informasi harus benar-benar bisa diterima di suatu lingkup masyarakat dengan segala jenis kendala yang dihadapinya, agar apa yang kita olah melalui data diinput, diproses, serta menghasilkan output itu bisa diterima oleh semua halayak masyarakat secara luas. Oke. Berbicara bisnis dan sistem informasi adalah di sini akan berbicara tentang beberapa poin. Yang pertama, bagaimana dengan adanya bisnis dan sistem informasi ini mampu memberikan nilai ekonomi yang nyata. Jelas, dengan pengembangan sistem informasi maka di situ akan ada nilai ekonomi, baik nilai ekonominya harus dikeluarkan atau nilai ekonomi yang nantinya akan didapatkan. Ini ada kemudahan, ada kesukaran dan sebagainya, jelas ini mah. Selanjutnya, mampu memberikan tingkat pengembalian atas investasi yang lebih besar. Jadi nanti produktivitasnya, pendapatan posisi bisnisnya akan lebih terarah, akan lebih dinamis dan sebagainya. Ya, yang tadinya kita sebelum pakai sistem informasi ini berjalan lama, tapi sudah ada informasi kan produktivitas kita bisa cepat, komunikasi dan sebagainya. Kayak saya sekarang misal, saya sebagai dosen tidak bisa tatap muka sekarang, tapi secara produktivitas itu saya bisa. Saya bisa bikin video, saya bisa bikin materi, saya bisa bikin olah materinya lewat penyampaian lewat video, di-sharekan kepada kalian sehingga produktivitas saya tidak terhalang meskipun saya tidak bisa hadir di kelas. Ya, jadi tetap akan ada memberikan beberapa nilai lebih dari ada sistem informasi. Instrumen penting dalam menciptakan sebuah nilai suatu organisasi. Wah, ini organisasi yang dipandang sudah menggunakan sistem informasi akan memiliki nilai tersendiri. Kayak kalian lah, misalkan sekarang kan ada gayanya KAST udah bisa online, itu kan ada nilai tersendiri, ada kebanggaan lah dari kalian. Oh iya ya, nggak manual lagi, manual gitu muridnya. Memiliki rantai nilai informasi yang sistematis, kemudian diubah menjadi serangkaian tahapan yang terstruktur. Jelas kalau kalian mengelola informasi pasti langkah-langkahnya jelas. Kayak kalian daftar Facebook, daftar email, kan ada ya beberapa langkah yang tidak bisa kalian lewati. Kalau nggak, kalau saya nyuruh bikin tugas di Google Form, ada beberapa form atau kolom yang memang wajib diisi dan itu memang tidak bisa kalian lewati. Makanya harus sistematis dan terstruktur. Rangkaian aktivitas dalam memberikan nilai tambah dalam perolehan, pengubahan, dan pendistribusian informasi. Jadi akan memberikan kemudahan. Ketika kalian memperoleh suatu data mudah kan, tinggal searching dapat data. Diubah juga gampang, diproses. Cuman itu kudu bener, jangan akhirnya diplagiat sampai ke informasi pun gampang. Kayak saya sekarang misalkan saya baca buku, saya ubah beberapa materinya, saya sesuaikan agar bisa dibikin PowerPoint dan saya distribusikan informasi ini kepada kalian. Dan mudah-mudahan ya informasi yang saya buat ini ya valid gitu ya, meskipun ya validnya nggak 100% ya, di angka 60 atau 70 bahkan 80% ya saya juga sangat bahagia. Terus, mewakili solusi dari pihak manajemen dan organisasi dalam menjawab tantangan dan masalah yang timbul dalam lingkungan bisnis. Ini jelas, jadi dengan adanya sistem informasi mudah-mudahan bisa menjadi sebuah solusi dari organisasi untuk menjawab tantangan. Kayak tadi misalkan sekarang ini masa pandemi, kebayang ya kalau belum ada Gojek, kita jualan gimana dong? Akhirnya kan ada Gojek ya, kita bisa berafiliasi dengan mereka. Ya, kita bisa menjadi partner dengan mereka.
Ya, Grab juga sama. Kalian yang jadi jualan online, ada Shopee, ada Lazada, ada Bukalapak, itu menjadi memudahkan akses kalian untuk memperoleh sesuatu. Dan itu untuk menjawab tantangan sebenarnya. Cek bisa tuh sih bisnis kita tuh ikut ke arah sana. Ikut mendigital dan seterusnya. Jadi harapannya antara bisnis dan sistem informasi menghasilkan sebuah solusi. Meskipun awalnya harus ada pengorbanan, harus ada investasi, tapi ya kalau jadi solusi itu oke, nggak jadi masalah gitu ya. Oke, lanjut lantai nilai informasi. Nanti ada pengumpulan dan penyimpanan data, perubahan menjadi sistem bisnis, ada penyebarannya nanti ada dua pihak. Kalau ada dua fokus, ada ke manajemen pasokan, manajemen perusahaan, manajemen pelanggan, manajemen pengetahuan. Nanti kita pun akan masuk ke pola pengelolaannya. Ada perencanaannya, ada koordinasinya, pengawasan, dan pemodelan pengambilan keputusan. Ini jelas, jadi nggak asal kalau kita bikin informasi bisnis tuh. Jadi penyebaran itu seperti apa, direncanakan dulu, koordinasinya bagaimana, pengawasannya gimana, pengambilan keputusannya gimana, sehingga ini diharapkan akan menjadi profitabilitas dan posisi strategis perusahaan di lingkungan bisnisnya atau di lingkungan organisasinya. Jadi nanti akan ada proses aktivitas pemrosesan informasi, ada aktivitas manajemen, dan di bawahnya akan memunculkan sebuah nilai bisnis. Manajemen rantai pasokan, ya kita harus kelola bagaimana manajemen rantai pasokan. Manajemen perusahaannya kita harus kelola bagaimana strukturnya, bagaimana internalnya, sebagainya. Manajemen pelanggannya, bagaimana kita pelayanan jasanya kita tingkatkan. Manajemen pengetahuannya, bagaimana organisasi bisa terus belajar dan berkembang sehingga bisa mengikuti alur-alur dari perkembangan zaman, khususnya di bidang informasi bisnis. Oke. Aset komplementer model organisasi dan bisnis yang tepat. Aset komplementer merupakan aset-aset yang diperlukan untuk memperoleh nilai dari investasi utama. Merealisasikan nilai mendukung kegiatan perusahaan seperti model bisnis baru, proses bisnis baru, perilaku manajemen, budaya organisasi, dan lain sebagainya. Merealisasikan nilai yang mendukung kegiatan bisnis seperti perusahaan pembuatan mobil memerlukan investasi komplementer tambahan di bidang pembangunan jalan raya, SPBU, peraturan, dan yang lain sebagainya. Gini, kalau kalian beli motor, otomatis kan kalian cari itu kemudahan order dealnya ya, sama informasi juga gitu. Ketika kalian membuat sebuah informasi, pasti kalian cari bagaimana informasi ini mudah diakses, mudah didapatkan, dan sebagainya. Ketika kalian membuat suatu informasi ternyata kesulitan untuk diakses, ya bagaimana orang bisa menemukan informasi tersebut. Makanya organisasi dan bisnis adalah aset komplementer. Organisasi butuh sistem informasi, sistem informasi butuh yang namanya organisasi ataupun bisnis. Jadi ini saling melengkapi. Kayak tadi SPBU nggak akan maksimal kalau nggak ada mobilnya kesana mulina tuh. Sehebat apapun, sekaya apapun kalian kan minum Pertamax yak naon buka duit tidak nggak mau meningkan galon 5.000 galon ya enggak. Jadi itu harus jelas. Jadi nanti ada aset komplementer yang mendukung aktivitas di bidang bisnis, organisasi, dan pengembangan sistem informasi. Oke. Aset komplementer sosial, manajemen, dan organisasi yang diperlukan di dalam sebuah organisasi harus adanya budaya organisasi yang mendukung terwujudnya efisiensi dan aktivitas. Kalau kita biasa boros, harus ada keluar budaya ini. Model bisnis yang sesuai dengan proses bisnis yang efisien, pendistribusian wewenang dan hak pengambilan keputusan, tim pengembang sistem informasi yang kuat. Aset manajemennya ada dukungan yang kuat dari manajemen senior. Jadi ini harus ada dukungan juga. Biasanya informasi itu tersendat karena tidak ada dukungan dari seniornya ya, karena mereka mungkin merasa sudah capek, tidak muda lagi, dan sebagainya. Itu menjadi aspek penting bagaimana kita bisa meyakinkan kepada manajemen senior untuk mengeluarkan investasi dalam melakukan perubahan teknologi. Insentif atas inovasi manajemen jelas. Adanya inovasi, kita harus memberikan dana lebih kepada orang di sekitar kita. Kerja tim dan lingkungan kerja yang kolaboratif, ini juga pasti karena sistem informasi akan menghubungkan beberapa divisi, beberapa kaitan melalui sebuah aset, yaitu berbentuk sistem informasi. Program pelatihan untuk memperbaiki kemampuan pengambilan keputusan manajemen, karena ketika sudah masuk informasi maka pengambilan keputusan cepat, maka kita harus punya keahlian atau skill dalam menganalisis sebuah masalah sehingga diperlukan pengambilan solusi yang cepat. Budaya manajemen yang menghargai fleksibilitas dan pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan.
Jadi itu berdasarkan awang-awangnya kita dapat datanya aja kita selektif, prosesnya saja kita selektif, informasinya kita selektif, masa mau kita mengambil sesuatu bukan atas dasar pengetahuan. Aset sosialnya, infrastruktur internet dan telekomunikasi, program pelatihan pemberdayaan IT, penentuan standar pemerintah atau swasta, hukum dan peraturan untuk menciptakan pasar yang stabil. Perusahaan teknologi dan jasa berada dalam pasar yang berdampingan dalam mempermudah implementasi tadi ini. Karena bagian dari aset sosial, maka diperhatikan juga bagaimana sistem informasi minimal bisa menaati apa yang menjadi hukum dan apa yang menjadi aturan dalam menciptakan pasar yang stabil. Dulu ketika Gojek belum rame dengan angkutan umum, apa yang dirasa? Ongkosnya murah kan, tapi orang langsung lari ke Gojek dan akhirnya kita mengalami ketimpangan antara angkot dengan Gojek. Akhirnya Gojek menyesuaikan harga, ya akhirnya sekarang agak lebih seimbang lah. Ada orang tetap naik angkot, ada orang tetap naik Gojek dan seterusnya. Jadi harus pas, harus stabil dan sebagainya. Jangan jomplang. Oke. Pendekatan kontemporer sistem informasi berdasarkan teknis dan perilaku. Pendekatan teknis ini kita memerlukan namanya ilmu manajemen, ilmu komputer dan riset operasional. Ini teknis banget. Bagaimana sebuah riset, ini kita melakukan sebuah riset ke lapangan, itu teknis. Ilmu komputernya kita paham, ilmu tentang pembangunan sebuah sistem yang minimal kita tahulah aplikasi mana yang bisa digunakan dalam mengelola sebuah informasi. Ilmu manajemennya jelas, perencanaannya seperti apa, organisasinya seperti apa, dan seterusnya sampai ke tahap evaluasi. Nanti ingat harus ada pendekatan juga perilaku. Perilaku kita sesuaikan bagaimana faktor sosialnya, bagaimana faktor ekonominya, dan bagaimana faktor psikologinya, karena semua aspek perilaku ini jauh berbeda, baik itu internal perusahaan ataupun di luar perusahaan, baik itu di internal organisasi maupun di luar organisasi. Ini pendekatan perilakunya harus bertahap. Kayak tadi kan harus persetujuan dulu senior, belum nanti ketika keluar apakah orang mau beli nggak, kalau kita pakai Shopee dan sebagainya itu kan harus ada pemahaman antara pendekatan perilaku dengan pendekatan teknis. Oke. Pendekatan kontemporer sistem informasi sosial teknis. Berarti di sini ada teknologi dan ada organisasi. Jadi organisasi harus punya alternatif, teknologi punya alternatif. Alternatif 2 dilengkapi oleh alternatif 2 juga. Nanti ada alternatif 3, ada alternatif 3 juga. Rancangan akhir teknologi, rancangan akhir organisasi. Jadi ini pada akhirnya akan menyesuaikan organisasi butuh apa, ini teknologinya seperti apa, kita klop. Kalau klop, oke, kita jalankan. Kayak misalkan memilih webs ya, STIP, oke, organisasinya butuh webnya apa yang dibutuhkan, web untuk data mahasiswa, berarti nanti ada file-file mahasiswa yang dikirimkan oleh organisasi ke web ini, dan itulah akhirnya yang menjadi sinkronisasi, menjadilah sebuah sistem informasi. Seperti yang saya pernah bilang, kalau kamu akses misalkan mahasiswa A pakai token mahasiswa B, nggak akan masuk, kan apa? Di situ tidak ada sinkronisasi antara rancangan akhir organisasi dengan rancangan akhir sebuah teknologi. Oke. Proses bisnis dan informasi dalam peta yang pernah saya jelaskan di awal, ini ada pengembangan strategi, mengembangkan rencana dan anggaran pelatihan, mengubah proses pembelajaran, mengubah budaya organisasi, menyebarkan penerapan SharePoint. Jadi ini harus penting, dalam sebuah sistem informasi itu ada manajemennya, ada organisasinya, ada teknologinya, karena semua orang memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Sistem informasi akan menyediakan sebuah cara baru dalam memperoleh, menginovasikan, dan mengkolaborasikan pengetahuan. Selanjutnya ada solusi bisnis juga, bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan menekan biaya. Awalnya memang mahal, tapi kan kesananya kita hanya punya aset yang misalkan awalnya karena harus beli teknologi, kesananya kan tinggal pemeliharaan saja. Ya kalau ada rusak setelah sekian per tahun, ya itu mah ada penyusutan, ya wajar. Karena apa, setiap barang pasti memiliki nilai ekonomisnya. Tantangan bisnis perusahaan yang makin tua atau ketinggalan zaman, tenaga yang semakin tua, ini menjadi tantangan juga. Perusahaan kita sudah lama kenal pakai sistem informasi kita tetap bertahan, ya nggak gitu juga, tetap harus kita hadapi, tetap harus kita sesuaikan, karena bisa saja perusahaan yang tadinya biasa-biasa karena mereka menggunakan media berbasis digital, yang mereka bisa lebih hebat daripada kita yang sudah lama. Kenapa? Kita mah gitu-gitu kan ya, sementara mereka sudah pakai strategi yang lain. Makanya tinggal disesuaikan saja ya. Oke, berbicara proses bisnis informasi, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya ini sebenarnya mempelajari sistem informasi di kelas evaluasi tidak akan berbicara teknis, bagaimana membuat sebuah aplikasi, enggak, tapi bagaimana kita mampu menganalisis sebuah keunggulan
di bidang sistem informasi dalam sebuah organisasi. Karena nanti ketika kalian masuk ke lembaga dunia pekerjaan, misal kalian ada yang pengen jadi di bank, ada yang jadi di sekolah dan sebagainya, pasti mereka sudah menyediakan yang namanya sistem informasi, baik itu berbasis digitalnya, Androidnya, komputerisasinya, mereka sudah punya. Kita tinggal menyesuaikan saja. Nah, kita bagaimana caranya bisa langsung bagaimana kita bisa langsung untuk tidaknya istilahnya malah tegaptek menurutnya orang teh. Nah, itu kita bisa mengelolanya. Misalkan sistem informasi karyawan, kita tahu oh ini tuh inputnya dari karyawan, bukan inputnya dari uang, karena uang berarti ada di sistem informasi tentang akuntansi dan begitu seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Jadi eh, peran atau fungsi bisnis dalam sebuah informasi justru sangat dibutuhkan di dalam kondisi yang serba digital, serba cepat dan seterus di zaman sekarang. Jadi kalian juga sebagai manusia ya harus bisa menjawab tantangan ini. Bagaimana kalian bisa berperilaku, bagaimana kalian bisa mengejar, bagaimana kalian bisa bergerak secara dinamis untuk terus tumbuh, berkembang, dan mempelajari beberapa kemajuan yang berbasis digital. Karena apapun bidangnya, ketika sudah bisa didigitalisasi, bisa dipabrikasi, itu insya Allah apapun bidangnya maka akan bisa tumbuh dan berkembang serta bisa menghadapi segala bentuk persaingan dan hambatan yang akan dihadapi ke depannya. Oke, itu sajalah ya dari Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf nih karena kita harus menyelenggarakan perkuliahannya secara daring karena berhubung satu mingguan kuranglah kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Ustaz dalam secara pribadi memohon maaf apabila banyak kesalahan dalam mengajar dan sebagainya yang baik Ustaz rasa atau tidak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari beberapa kejadian yang terjadi di akhir-akhir tahun ini, di tahun-tahun ini. Semoga kita diberi kekuatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa berikhtiar mencari ilmu khususnya di jurusan ekonomi syariah. Jagalah kesehatan, jangan lupa pakai masker dan semoga sehat selalu. Itu saja dari Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.